Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Berkala Bincang Kesehatan Puskesmas Batunyala. Hari ini bersama saya kembali Fitri Rizky Hayati bersama narasumber kita yaitu salah satu dokter di UPTD Puskesmas Batunyala yaitu Dr. Feni Rahmawati. Selamat pagi dok, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya dok. Jadi dok hari ini podcast ketiga kita yang selalu tampil di YouTube kita. Hari ini mungkin kita akan membahas salah satu penyakit yang mungkin lagi booming di Puskesmas Batunyala sendiri yaitu penyakit demam berdarah denggi nih dok. Mungkin banyak sobat-sobat berkala di rumah yang masih belum tahu nih apa sih itu penyakit demam berdarah. Jadi kita akan bahas tuntas nih sekarang tentang penyakit demam berdarah. Baik dok, kalau boleh tahu apa sih sebenarnya penyakit demam berdarah itu dan apa sih yang menyebabkan demam berdarah ini itu bisa terjadi gitu dok? Oh iya, jadi demam berdarah denggi atau biasanya disingkat dengan DBD. Jadi mungkin di masyarakat luas tuh taunya DBD. Jadi DBD itu sebenarnya dia merupakan suatu penyakit akut Mbak Fitri. Dia penyakit akut itu dia disebabkan oleh suatu virus. Virusnya itu namanya virus denggi. Virus denggi ini dia disebarkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuknya ini bernama nyamuk Aedes aegypti. Seperti itu Mbak Fitri. Ini biasanya dia gejalanya akut atau bisa dibilang hanya seminggu atau 2 minggu selesai gitu. Jadi nyamuk nih yang menyebabkan nyamuk terjadinya dari gigitan satu orang ke orang lain. Dari gigitan nyamuk, dari gigit nyamuknya menggigit orang yang terinfeksi sama virus denggi ini, nanti nyamuknya itu menggigit orang lain. Itu yang menyebabkan penyebarannya itu. Oke. Selanjutnya dok, bagaimana sih gejalanya atau tanda-tanda kita tahu bahwa seseorang ini tuh terkena DBD gitu dok? Gimana sih? Tanda gejalanya, jadi sebenarnya kalau tanda gejalanya ini dia sama kayak penyakit demam atau batuk pilek seperti biasa. Kayak misalnya dia demam, tapi yang khas di sini adalah demamnya itu dia tinggi. Tingginya sampai berapa kira-kira dok? Bisa sampai 40 derajat. Bisa sampai segitu dia tingginya, dan itu dia terus menerus tinggi, Mbak Fitri. Dia tinggi. Jadi dari hari pertama, kedua, ketiga dia demam akan tinggi. Terus nanti saat-saat tertentu, misalnya di hari keempat atau hari kelima itu demamnya mulai turun. Mulai turun, dan nanti hari kelima dan keenamnya itu baru dia akan naik lagi. Oh jadi turun naik sebenarnya. Tapi di awal-awal mulai demam itu dia akan demam tinggi dulu. Terus nanti dia turun hari ke-4-5-nya dia akan turun. Dan nanti 6 ke 7-nya dia akan naik lagi. Cuma yang perlu diperhatikan adalah di hari pas demamnya turun itu. Seperti itu. Karena di situ biasanya di situ fase kritisnya sebenarnya ketika demamnya turun itu biasanya ini masyarakat kita menganggap oh dia sudah sembuh, tapi ternyata disitulah kritisnya gitu ya. Seperti itu. Hanya demam itu saja ada gejala penyerta lain, misalnya seperti sakit kepala, pusing gitu. Pusing, sakit kepala atau pusing. Bisa juga dengan dia nyeri-nyeri badannya seperti itu. Bisa juga mual atau muntah, nyeri perut, nyeri ulu hati seperti itu. Dan banyak gejala lain yang bisa menyertai. Dan kalau gejala parahnya itu bisa misalnya ini seringnya terjadi di pas demam turun itu bisa terjadi mimisan, gusi berdarah, atau bisa saat buang air besar atau buang air kecil itu kotorannya jadi hitam atau urinnya jadi merah. Seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu menandakan sudah terjadi perdarahan di pasiennya. Dan itu udah berbahaya banget kalau kalau sudah sampai ada perdarahan seperti itu, berarti dia sudah di kondisi kritisnya dan itu berbahaya. Seperti itu. Oh ya dok, tadi juga disebutkan bahwa penyebab dari DBD ini tuh nyamuk. Jadi gimana sih ciri-ciri dari nyamuk DBD ini ke dok? Ciri-ciri nyamuk DBD itu nih, sebenarnya nyamuk demam berdarah ini atau Aedes aegypti ini banyak sekali kita ketemukan Mbak Fitri di lingkungan kita. Dia tuh pertama ciri-cirinya dia nyamuknya warnanya hitam. Dengan ada garis-garis putih di badan sama di kakinya. Nyamuk ini
bisa kita bilang dia nyamuk gaya Mbak Pit. Dia nggak suka tempat kotor. Lihat ya. Dia nggak suka tempat kotor. Jadi dia tuh berkembang biaknya di air yang bersih justru. Nggak seperti kebanyakan nyamuk pada umumnya kan dia genangan ada air kotor gitu nggak suka. Nggak suka. Jadi dia berkembang biaknya di tempat yang bersih. Misalnya di dalam rumah nih ada kita tampung air untuk minum, nggak ditutup dengan rapat, dia bisa berkembang biak di situ. Padahal itu untuk kita minum. Atau di dalam rumah kita nanam bunga, misal seperti ini, tapi ada airnya ya. Itu tatakan ya di bawah. Ditatakannya itu ada airnya di situ berkembang biak. Seperti itu Mbak Fitri. Atau misalnya di bak mandi yang tidak ditutup dengan rapat, bisa di situ juga. Bisa. Kalau nggak tetap dikuras. Kalau nggak dikuras berkala berrutin itu dia akan berkembang biak di situ nyamuknya. Terutama dia di musim-musim hujan kayak sekarang Mbak Fitri. Terus kalau nyamuknya sudah besar nanti seringnya hinggap di baju-baju kotor yang digantung belakang pintu sering masyarakat nih yang betul di kamar mandi juga digantung, di belakang pintu digantung, semua digantung. Di situ udah dia banyak nanti Mbak. Jadi untuk gantungan tuh kayaknya langsung dilipat atau taruh di keranjang. Iya, harusnya mending cucian ya. Lebih baik seperti itu Mbak Fitri. Betul. Biar dia tidak menggelantung semua nyamuk-nyamuk itu. Betul. Terus khasnya juga nyamuk ini Mbak Fitri, kan kalau nyamuk biasanya pas malam hari nih baru gigit. Kalau yang ini dia dari pagi sampai siang sore itu dia gigitnya di situ. Jadi pas kita beraktivitas itu bahayanya. Betul, seperti itu Mbak Fit. Oke dok. Iya. Oke, baik dok. Tadi udah dijelaskan mulai dari apa sih itu DBD, gejalanya. Mungkin kita juga perlu tahu terkait dengan diagnosisnya nih dok. Diagnosis seseorang itu bisa dikatakan demam berdarah. Cara mendiagnosa ya. Jadi cara mendiagnosa penyakit apapun itu Mbak Fitri itu ada dengan dua cara. Dua cara. Pertama dengan anamnesa atau wawancara, yang kedua dengan pemeriksaan fisik dan ditambah dengan pemeriksaan penunjangnya. Pemeriksaan penunjang? Jadi kalau misalnya demam berdarah ini kan tadi sudah kita sebutkan, sudah kita tahu gejalanya demam, sakit kepala, itu kan kita bisa lakukan, kita tahu dari anamnesanya. Kita tanya pasiennya apakah gejalanya ada demam, sakit kepala, nyeri mual, muntah, dan segala macamnya sudah kita sebut tadi nih baru kita lakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini mulai dari kita lihat dulu keadaan umum pasiennya seperti apa, terus kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Tanda vital ini yang mana? Seperti kita lakukan tensi, pemeriksaan suhu tubuh, hitung napas dan hitung nadinya. Baru kita lakukan pemeriksaan fisik yang lainnya. Terutama kalau untuk demam berdarah ini, apalagi kalau dia sudah sampai hari keempat atau hari kelima, bisa saja akan muncul bintik-bintik kemerahan di kulitnya untuk pemeriksaan fisik. Nah, kalau untuk pemeriksaan penunjang ini bisa kita lakukan dengan pengecekan darah Mbak Fitri. Pengecekan darahnya itu bisa kita lakukan pengecekan darah lengkapnya, atau bisa kita bisa juga dengan mengecek NS1 nama pemeriksaannya. Itu untuk mengecek apakah ada virusnya di situs. Itu yang secara cepatnya. NS1 tadi. Secara cepatnya. Jadi bisa kita cek apakah benar di dalam darahnya seseorang ini ada virus dengue tadi itu. Ada juga pemeriksaan untuk antibodinya. Antibodi ini kita mau tahu apakah memang kalau antibodi ini positif artinya dia memang sudah terinfeksi sehingga tubuh kita mengeluarkan perlawanan terhadap si dengue ini. Jadinya ada 3 cara kalau yang penunjang tadi. Seperti itu. Darah lengkap itu kan kita bisa lihat di situ HB-nya berapa, terus HB atau hemoglobinnya, terus darah putihnya berapa, darah merahnya berapa, atau trombositnya berapa. Kalau trombosit kan biasanya dikenal dengan keping darahnya untuk pembekuan. Itu harus berapa ya kalau trombositnya?
Kalau DBD ini biasanya nih Mbak Fitri, dia paling sering itu trombositnya akan menurun. Bisa kita curigai kalau dia sudah di bawah 100.000. 100.000. Sebenarnya normalnya trombosit ini itu antara 150.000 sampai 450.000 Mbak Fitri. Tapi kalau dia sudah ada gejala yang tadi, demam, batuk pilek, dibuktikan dengan pemeriksaan fisiknya ternyata misalnya suhunya 38 atau 39, terus atau kita ada bintik-bintiknya juga, kemudian kita lakukan pemeriksaan darah, ternyata trombositnya di bawah 100.000, itu sudah kita bisa curigai bahwa pasien ini terkena dengan terkena demam berdarah. Tapi nanti kan tadi sudah saya jelaskan ada pemeriksaan NS1 itu untuk memastikan apakah benar memang si pasien ini dia positif demam berdarah atau enggak. Ya, bisa dengan NS1 atau IgG/IgM tadi untuk periksa antibodinya tadi, seperti itu Mbak Fitri. Oh iya Dok, tadi kan disebutkan kalau gejalanya itu bisa demam yang tinggi sama ada pusing. Gimana sih apa yang harus dilakukan nih sama masyarakat apabila dia memiliki gejala-gejala tadi gitu? Apakah yang harus dilakukan, apakah cukup di rumah saja atau bagaimana? Sama masyarakat. Sebenarnya kan seperti yang di awal sudah kita jelaskan tadi, kalau demam berdarah ini dia penyakit akut ya langsung. Jadi sebenarnya yang pertama tentunya jangan panik dulu. Jangan panik. Betul, masyarakat. Yang kedua, masyarakat ini kalau misalnya memang ada gejala demam, kita bisa kasih tahu ke masyarakat kalau misalnya ada gejala demam boleh dikompres. Atau kalau misalnya dia tidak mempan dengan kompres air hangat. Kemudian kalau tidak mempan dengan kompres air hangat, boleh dia minum obatnya di sini paracetamol boleh. Dan yang paling penting adalah makan minumnya harus cukup Mbak Fitri. Harus nutrisinya harus bagus, harus cukup. Karena kalau misalnya makan minumnya tidak baik atau misalnya pasiennya malas makan, malas minum, justru itu bisa nanti memperparah kondisi si pasien. Seperti itu. Tapi kalau misalnya di rumah sudah 3 hari demam, setelah minum obat tidak ada perubahan dan tadi ada keluar darah dari hidung atau dia gusinya berdarah, itu harus segera ke puskesmas atau pelayanan kesehatan terdekat dari rumahnya untuk mencari pertolongan. Karena nanti takutnya yang paling kita takutkan Mbak Fitri itu pasiennya mungkin demam 3 hari dia masih tahan, hari keempat misal dia saya sembuh gitu kan, dia akan turun demamnya kan, saya sembuh. Tapi kan seperti sudah saya jelaskan tadi, dia justru di situ bahayanya. Tiba-tiba bisa pasiennya nanti tiba-tiba pingsan, bisa shock. Tadi Dok sudah dijelaskan kalau DBD ini lumayan sangat berbahaya ya. Jadi kayak gimana sih caranya kita untuk pemutus rantaian penyakit demam berdarah ini supaya tidak ada lagi nih di masyarakat yang terkena penyakit demam berdarah ini? Baik Mbak Fitri. Jadi mungkin sering kita dengar Mbak Fitri ya di TV nih. Di TV sering ada iklannya, terutama pas musim hujan begini. Itu kita kenal dengan pencegahan demam berdarah itu dengan 3M+. M yang pertama adalah menguras. Jadi dikuras tampungan-tampungan air itu yang siapa tahu di situ ada jentiknya kan. Berarti buat sobat-sobat di rumah bak mandinya yang besar, terutama bak mandinya yang dia terbuka, tidak ditutup rapat dengan baik dan benar, itu harus dikuras secara rutin. Secara rutin tuh sekali seminggu gitu Dok? Ya boleh. Soalnya kalau misalnya dibiarkan seminggu tidak diapa-apain juga kan takutnya nanti di situ bersarang lagi nyamuknya. Betul. Yang pertama kan menguras, yang kedua mengubur. Mengubur biasanya nih di lingkungan kita Mbak Fitri banyak kaleng, kayak bekas jajan dalam artian nih banyak sekarang kan plastik gitu itu sebenarnya nggak boleh dibuang sembarangan Mbak Fitri, karena kalau misalnya kita buang sembarangan dan posisinya mengadah jadi terbuka jadi nanti ketika hujan itu bisa jadi penampung air kan, seperti itu. Itu sebaiknya kalau misalnya
nggak dibakar ya ditimbun aja gitu Mbak Fitri, Atau dikubur. ya kalau plastik sampah mungkin ditaruh di bak sampah, nanti kan ada yang Oh iya mengangkut betul, ya kalau bisa plastik menghasilkan uang juga ya, bisa betul. juga. Itu sih Betul. yang mungkin sekarang tuh banyak batok kelapa itu yang jarang Oh orang. iya betul, sama ini Mbak Fitri biasanya bekas ban. Oh iya, Ya, benar. bekas ban itu kan dia dalamnya itu Iya, bolong bisa kan, ditaruh bolong dan air. itu bisa menampung air. Itu sering di situ Mbak Bisa. Fitri jentiknya, banyak sekali biasanya kita temukan kalau kita turun ke lapangan Mbak Fitri. Di bekas ban itu dia banyak jentik. Betul. Ya. Tapi Menguras, kalau ban itu diapain mending dok? ya, Ditaruh tanah kayak ya, gitu ya, ditaruh. intinya jangan diberdayakan lah agar jangan dia kosong dan bisa menampung air. Itu betul. Entah ditaruh tanah, atau ditaruh di tempat ditaruh di tempat yang tidak ya, terkena air hujan gitu ya. Mbak Fitri. Itu tadi sudah menguras, mengubur, Menutup ya. dan menutup, menutup tadi yang kayak misalnya ada wadah air minum di rumah. Biasanya nih kan masyarakat kita nih tidak semua pakai galon Mbak Fitri kan. Ya, Ada dia nampung air pakai ember. Untuk air itu nggak boleh ya dok? Iya, Masak sebenarnya. Tapi ya masih ada. Ya masih ada Mbak Fitri yang seperti itu. Itu harus ditutup dengan baik Mbak Fitri, menguras, menutup dan mengubur semua yang bisa ini. Dan plusnya adalah pakai obat nyamuk Mbak Fitri. Dalam artian obat nyamuk ini bisa yang oles, atau obat nyamuk bakar atau kayak hit yang dicolok, betul. seperti itu. Atau bisa yang disemprot juga. Mana-mana intinya biar nyamuknya rontok aja dulu. Oh iya, atau pakai kelambu juga bisa boleh. Siang pakai kelambu biar nyamuknya ndak masuk ke situ, betul. ke tempat kita tidur. Seperti itu sih Mbak Fitri. Nanti jadi kalau misalnya ada masyarakat atau pasien yang sudah dibawa ke puskesmas Mbak Fit dan dinyatakan positif DBD, nanti bisa kita kasih tahu nih pasiennya, keluarganya, biar bersama-sama, paling tidak sesama tetangga dulu kan Mbak Fitri untuk melakukan 3M+ tadi. Jadi penyebarannya tidak meluas lagi seperti itu. Ya, karena nyamuk demam berdarah itu juga kayaknya terbangnya di sekitar kan, tidak mungkin sampai ke satu desa yang lain. Justru yang sekitarnya itu ya dok, yang kita khawatirnya nanti udah digigit yang pasien bisa terkena yang lain. Betul Mbak Fitri. Selanjutnya nih dok, kalau ada nggak sih komplikasi apabila orang itu terkena demam berdarah ini dok? Komplikasi nih. Sebenarnya kan tadi demam berdarah ini dia tergantung dari berat dan tidaknya gejalanya. Tadi kan kalau gejala ringan misalnya demam saja atau sakit kepala saja, itu bisa kita bilang gejala ringan yang bisa atau ada mual-mualnya sedikit. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah sampai tahap ada keluar darah dari hidung, keluar darah dari gusi, sampai pingsan juga tadi ya. Bisa jadi sampai pingsan. Kalau sudah sampai seperti itu, komplikasi bisa kita sebut dengan shock Mbak Fitri. Pasiennya shock artinya dia sudah sampai tahap penurunan kesadaran, tekanan darah menurun, penurunan kesadaran, bisa jadi bahkan bisa menimbulkan kematian Mbak Fitri kalau misalnya pasien itu tidak segera ditolongi dengan pertolongan yang tepat Mbak Fitri. Bahaya itu bahayanya. Bahaya banget kalau sampai kematian. Ada yang seperti itu. Oh ya dok, bulan ini kayaknya di puskesmas banyak ya yang terjangkit DBD. Apa sih yang dilakukan dari pihak puskesmas nih apabila terhadap kasus DBD yang lumayan tinggi di wilayah kerja kita dok? Ya, jadi sebenarnya Mbak Fit, kalau misalnya kita sudah positif nih pasien ini terkena DBD, pertama dari puskesmas itu nanti misalnya dari dokter atau perawat itu nanti akan menghubungi tim surveillance sama pemegang program dari demam berdarah. Nanti pemegang program sama tim surveillance ini akan menghubungi tim yang lain mulai dari Promkes, Keslin dan lain-lainnya. Nanti mereka akan turun ke lapangan Mbak Fitri, terutama ke rumah orang yang penderita ini. Nanti akan dilakukan
pemeriksaan di sana, namanya pemeriksaan epidemiologi atau disingkat dengan PE ini, Mbak Pit. Apa sih yang dilakukan di PE itu, Mbak Pit? Jadi nanti tim yang turun ini akan melakukan survei, Mbak Fitri, akan memeriksakan semua jenis tampungan air. Dia akan memeriksa semua jenis tampungan air dari rumah si penderita dan tetangga-tetangga sekitarnya. Itu diperiksa semua tampungan airnya, apakah di sana terdapat jentik atau tidak. Nah, nanti kalau misalnya dia ada jentiknya dan penampungnya itu dia nggak bisa dikuras, Mbak Pit. Misalnya dia tempatnya terlalu tinggi, atau dia bikin di bawah tapi nggak bikin ini, Mbak Pit, nggak bikin jalan keluar airnya itu. Nanti bisa diberikan serbuk abatenya itu, Mbak Pit. Nanti ditaburkan serbuk abate di situ, dikasih di dalam tampungannya itu. Selain itu juga nanti tim akan melakukan penyuluhan, baik dari Promkes misalnya, akan nanti penyuluhan di posyandu, atau bisa juga di penyuluhannya langsung di puskesmas, di puskesmas nanti dilakukan penyuluhan, terutama untuk keluarga pasien yang menunggu, yang sedang sakit, atau pasien-pasien yang sedang mengantri di loket misalnya, dilakukan penyuluhan di sana, Mbak Fitri. Seperti itu sih kurang lebih nanti kegiatan dari puskesmas sendiri. Nah, selain itu, Mbak Fitri, nanti dari tim juga akan melakukan advokasi kepada kepala lingkungan di sana. Jadi nanti biar kepala lingkungannya atau kepala dusunnya atau bahkan kadesnya, Mbak Fitri akan melakukan mengajak masyarakatnya bersama-sama untuk melakukan pembersihan lingkungan. Misal Jumat bersih gitu. Iya, Jumat bersih atau Minggu bersih atau apalah namanya nanti dari desanya sendiri, Mbak Fitri. Nanti dia lakukan pembersihan lingkungannya bersama-sama agar benar-benar bentuknya itu habis gitu. Karena banyak nih, Mbak Fit, desa begitu ada warganya yang terkena DBD langsung minta fogging, Mbak Fitri. Iya, kan? Betul. Dia langsung minta fogging, padahal fogging itu bukan solusi, Mbak Fitri, menurut saya, karena fogging itu dia hanya membunuh nyamuk yang dewasa saja, padahal betul. Yang penting itu jentiknya yang harus kita enyahkan dulu. Seperti itu, Mbak Fitri. Jadi yang paling penting itu sebenarnya 3M tadi ya. 3M plus tadi. Kalau fogging itu juga tidak menyelesaikan masalah. Karena dengar-dengar kalau fogging juga bakalan membunuh hewan peliharaan yang ada, sapi juga akan berbahaya bagi sapi. Betul, Mbak Fitri. Seperti itu. Oke, sobat berkala di rumah, demikian penjelasan dari Bu Dokter tentang DBD. Kita tadi sudah dijelaskan tentang apa itu DBD hingga ke cara pencegahan kita agar tidak terkena DBD. Mungkin sekarang karena kita sudah berada di penghujung acara, mungkin ada closing statement dari Bu Dokter. Silakan. Baik, Mbak Fitri, terima kasih. Jadi untuk sobat berkala di rumah, tadi sudah saya jelaskan Mbak Fitri tentang pencegahan, terutama di sini yang paling penting di sini adalah pencegahan agar kita tidak terkena demam berdarah ini. Jadi yang paling penting di sini adalah 3M plus itu, Mbak Fitri. Jadi dari mulai kita menguras, mengubur dan menutup penampungan air serta menggunakan alat pelindung diri dari nyamuk seperti obat nyamuk ataupun kelambu. Dan selain itu kita harus membersihkan lingkungan sekitar kita, dan apabila ada masyarakat kita yang terkena demam berdarah ini, misal gejalanya mirip dengan yang sudah kita jelaskan tadi, intinya jangan panik, lakukan perawatan diri di rumah sebaik mungkin, konsumsi air putih yang banyak dan makan makanan bergizi, dan bila diperlukan lakukan pemeriksaan segera ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat lainnya. Mungkin seperti itu, Mbak Fitri. Oke, demikian closing statement dari Bu Dokter. Semoga apa yang dipaparkan tadi, dijelaskan tadi oleh Bu Dokter bermanfaat untuk kita semua. Untuk sobat berkala, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Berkala, bincang kesehatan Puskesmas Batu Nyala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih ya dok, sudah mampir.